Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dalam Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Hari ini semakin kelihatan bahwa kita berada pada ujung disintegrasi kalau tidak ada upaya perbaikan. Dan Indonesia Leaders Club yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan punya usaha, punya upaya untuk itu. Kita akan interview, kita akan wawancara, kita akan undang dan datangkan 100 tokoh, di mana mereka 100 tokoh ini akan kita bukukan, dan buku ini akan kita sajikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada para pemimpin, kepada anggota DPR, kepada TNI Polri, bahwa mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Karena itu, salah satu calon pemimpin masa depan yang hari ini kita tampilkan adalah Bapak Eka Gumelar, pimpinan daripada Rekonsiliasi Masyarakat yang kita panggil dengan Rekat Indonesia. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Be. Jarak kita 1,5 meter sehingga kita tidak memerlukan masker. Ya. Baik. Terima kasih Be. Sebenarnya pertama saya juga mengucapkan terima kasih sama Babe yang selama ini selalu mensupport kegiatan-kegiatan Rekat. Ya. Yes, sama-sama. Saya terima kasih. Jadi mungkin untuk publik ketahui ya, Rekat itu kan sendiri punya makna. Merekat. Tetapi sebenarnya dua suku kata itu juga ada makna juga, yaitu rekonsiliasi masyarakat. Nah, disitulah sebenarnya Rekat ingin berperan. Ya. Nah, gerakan kami juga, kami takut juga dibaca sebagai gerakan politik yang ingat, kita politik negara lah, kita berpikir bagaimana untuk negara ini lebih baik. Nah, kami selalu diingatkan pembina kami, Pak Ria Mijat, sehingga kadang-kadang memang kami jarang mengekspos melalui media. Kami mengadakan seperti yang Babe juga sering ikuti, kita mengadakan doa dan silaturahmi saja. Tapi hari ini kelihatannya diperlukan media, sebab orang sering patokannya media dan sering menjadi barometer, tolak ukur. Betul, gitu kan? Betul. Ya, pada waktu itu kan kita hanya berpikir bagaimana tokoh itu berkumpul, ada tempat dan media untuk mereka menyampaikan pendapat, dan kemudian yang paling penting adalah sama-sama merendahkan hati, berdoa untuk persatuan bangsa kita ini. Oke. Itu baik. Itu sekilas mengenai Rekat, Be. Ya. Kemudian izin Be menyampaikan kegiatan-kegiatan apa sih yang kemudian itu yang penting. Rekat ini sudah berkontribusi, kami yakin itu. Tapi masyarakat kan perlu tahu. Itu sebabnya pentingnya kita lakukan publikasi, dan pentingnya Rekat untuk masuk ke dalam media-media mainstream agar semua orang tahu bahwa ada loh yang berusaha menyatukan. Selama ini yang kita tahu, sebuah organisasi berdiri, dia kalau nggak di A di B, kalau nggak di kiri di kanan, kalau nggak mantan-mantan 01, mantan-mantan 02. Kalau adanya Rekat, tapi masyarakat nggak tahu, kan sayang. Nah, itu usulan dari saya. Kira-kira ada nggak upaya untuk ke sana sebelum kita masuk ke dalam kontribusi? Baik, jadi Rekat ini memang berusaha untuk berpihak kepada kewarasan. Nah, istilah kita adalah kewarasan. Artinya tidak berpihak kepada orang per orang atau kelompok-kelompok. Tetapi apa yang menurut kita memang harus kita suarakan, ya, kita tegakkan. Sebab tidak mungkin kita berpikir merekatkan kalau tanpa ada rasa keadilan. Oke. Betul ya? Tanpa ada rasa keadilan, tanpa ada rasa cinta atau kasih dari para pemimpinnya. Sebab rakyat itu bisa bersatu itu adalah gerakan yang diciptakan dari atas sebenarnya. Karena top down. Karena yang bisa mempengaruhi itu top down banget di kita. Top down, Karena poster-poster pemimpin itulah yang coba kita dudukkan sama-sama, makanya kita bergerak dulu di tatanan elit dulu ya. Tokoh-tokoh nasional baik dari Aceh ya sampai Papua kita undang duduk sama-sama, kita berdialog. Nah, ini sudah lebih 2 tahun lebih ya, Be ya, kita lakukan. Berapa kali? Mungkin sudah lebih dari 10 kali ya, Be. Mantap. Lebih dari 10 kali, bisa dilihat ya dari Rekat TV ya. Ada juga kita Rekat TV ya, channel seperti
Babe, tapi tidak berupa studio. Kita hanya untuk event-event saja. Nah, belakangan ini kami ini kan gerakannya hanya gerakan bagaimana gerakan moral. Ya, gerakan moral ini kalau memang ini perlu disupport juga oleh semua elemen ya, terutama TNI, Polri-nya sebenarnya terutama pemerintah juga ya, harusnya gerakan seperti ini kita mendapatkan ruang yang cukup luas lah untuk bisa bersatu duduk sama-sama. Justru itu, kenapa kita menampilkan rekat di sini? Karena kita kepingin bahwa rekat ini dikenal. Untuk menjadi dipercaya, jenjangnya itu kita harus dikenal lebih dulu. Betul. Rekat harus dikenal, kemudian rekat harus diterima kehadirannya oleh masyarakat. Ketika rekat diterima kehadiran oleh masyarakat, maka rekat dari dikenal menjadi diterima. Karena kehadirannya berguna, maka rekat menjadi disukai. Jadi rekat setelah dikenal, kemudian diterima dan disukai. Setelah itu rekat akan dipercaya. Nah, itulah tujuan kita. Baik. Kenapa saya harus mengangkat di sini? Karena kami yakin salah satu calon pemimpin masa depan 100 orang itu termasuk Pak Eka Gumelar. Amin. Kita break sesaat. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Pemirsa, ingat, kita harus punya regenerasi. Kalau dia lagi, maka Indonesia tetap jalan di tempat. Dari mana mencari 100 orang itu? Indonesia Leaders Club menginisiasi. Sebagaimana yang saya sampaikan di muka tadi, salah satu calon dari 100 pemimpin masa depan Indonesia itu adalah Pak Eka Gumelar. Pak Eka, sebagai Ketua Umum Rekat, dan saya tahu banyak sekali anggota-anggotanya. Tentu sampai dengan hari ini banyak kontribusi yang dirasakan masyarakat. Di antaranya apa, Pak Eka? Ya, saya merasa bahwa saat ini ya paling tidak terjalin komunikasi ya. Ya, acara-acara yang digaungkan kan tuh viral semua itu. Ya, itu kontribusi dalam pikiran. Komunikasi lah. Termasuk Babe sendiri kan komunikasinya sudah mulai cair juga ya dengan teman-teman. Saya lihat ya kan begitu. Itu bagian dari gerakan-gerakan yang Babe lakukan adalah merekatkan. Begitu. Nah, kalau tokoh juga semua berpikir seperti Babe begitu ya. Bagaimana mencairkan suasana dan melihat bahwa pesta demokrasi ini adalah periode tetap 5 tahunan ya, yang tidak perlu menggunakan emosi terlalu berlebihan begitu ya. Menurut saya Indonesia akan sejuk, damai ya, seperti yang kita harapan harapkan. kita begitu. Dan pembangunan juga program-programnya bisa berjalan dengan baik. Insyaallah. Ya, saya kira. Nah, inilah fungsi rekat. Sekat ini kami sedang berpikir bagaimana rekat ini juga merembes di daerah. Ya kan? Ada cabang-cabang gitu barangkali. Ya, saat ini sudah mulai membuka Palembang ya, sudah siap di sana. Nanti ada gini, rekat pusat. Rekat pusat. Rekat pusat Pak Eka. Rekat Jakarta, rekat provinsi. Betul, jadi mungkin akan ada 33 kantor cabang rekat. Betul. Mudah-mudahan ya. Tapi tidak terlalu mengembang ya, organisasinya. Kita hanya beberapa orang di daerah yang juga mengimbangi di daerahnya masing-masing. Karena begini, daerah itu sendiri kan hasil daripada pertarungan politik juga kan, pilkada, gitu kan. Nah, di sana juga terjadi antara oposisi dan pemerintahan di wilayah masing-masing. Dan bagaimana mereka membantu menstabilkan ini juga. Nah, kalau masing-masing daerah dilakukan hal yang sama, gitu, ada balance lah ya, ada keseimbangan gitu lah, ada informasi yang tetap dijalin begitu yang baik. Menurut saya Indonesia akan semakin sejuk dan damai, Beh. Itu harapan kita ya, Beh ya. Nah, makanya terus ke depan, gimana ulangi? Gimana? Lanjut. Ya, artinya gini, Be. Kalau setiap provinsi ya, misalkan Palembang, ini udah menyatakan siap, Aceh menyatakan siap, Papua menyatakan siap. Ini teman-teman yang di sana itu sudah ingin menduplikasi apa yang dilakukan rekat di Jakarta gitu loh. Be. Akan ada dialog dengan tokoh daerah? Menurut saya akan melakukan minimal sama tokoh-tokoh daerah ya dalam skala kerakyatan ya. Ya, silaturahmi luar biasa. Saya ngebayangkan
Rekat Palembang, mantan-mantan oposisi ya, mantan-mantan jubir-jubir itu berkumpul, diskusi sebagaimana di sini yang saya undang kan dari semua tokoh gitu kan ya. Iya. Itu kalau ada isu yang negatif di pusat otomatis akan tereliminasi. Nah itulah Be, menurut saya harusnya memang kita menyiapkan ruang untuk hal-hal yang seperti ini. Dialog ya. Iya, negeri ini dibangun terlalu mahal Be. Begitu berapa ratus tahun ya para pejuang kita memperjuangkan negeri ini. Founder negeri ini juga memikirkan dengan keras bagaimana terbangunnya persatuan. Iya, iya, iya. Ya, tapi kita dengan mudah ya kemudian membuat negeri ini terpecah belah seperti itu. Nah, ini yang harus terbangun gitu, rasa nasionalisme itu tidak hanya dengan teriakan-teriakan pada saat pemilu, ya. Rakyat diperlakukan seperti daun salam. Daun salam maksudnya? Ya, habis manis setelah dipakai masak itu kan dibuang. Nah, itu seperti itu. Kalau rakyat kita merasa seperti itu gitu seperti dorong mobil. Begitu mobil jalan dadah. Nah, itu Be. Jadi bagaimana kita menciptakan kekuatan-kekuatan bangsa ini melalui gerakan rekat. Gerakan memang sulit mempersatukan. Tapi paling tidak kita berpikir bagaimana kita mengharmonikan semua perbedaan. Sekarang gini, yang paling ditunggu dari dialog ini, yang merupakan dagingnya, intinya itu adalah bagaimana rekat mempersiapkan untuk ke depan. Itu yang penting. Ini pemikiran Be, ya karena kan kami bukan partai politik, betul ya. Kami tidak bisa mengusung kandidat calon presiden atau wakil presiden. Tapi kami ingin mengajak para elit, ya, terutama para elit partai ya, untuk memikirkan bahwa kita ke depan dalam memilih calon pemimpin, terutama calon presiden, harus juga melihat kebutuhan bangsa ini. Kebutuhan bangsa ini. Tidak hanya dasarnya suka, tidak suka saja, tetapi kita harus bijaksana lah. Saya suka dengan kalimat Pak Eka tadi. Pemirsa mungkin mendengar tadi bahwa konsentrasi dari rekat itu adalah bukan loyalitas kepada person, tapi loyalitas kepada kewarasan, loyalitas kepada kebenaran. Tadi kurang lebih begitu kan ya? Nah, kemana tuh? Tentu ketika kita melihat ada loyalitas kepada kewarasan, kebenaran, memperjuangkan itu, baru ketemu satu figur gitu kan? Nah, boleh nggak saya lebih dalam lagi ke arah mana rekat itu akan melangkah ke depan dan bagaimana rekat berupaya dengan konkret untuk next period this country. Jadi gini Be, hasil pengamatan kami Be. Nah, ya, jadi saat ini memang masyarakat masih terbelah. Ya. Jadi ada mantan, kalau saya sebut mantan ya, karena tidak ada lagi relawan pendukung. Ya kan tidak ada harusnya. Ya. Mantan pendukung relawan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini kan seolah-olah terbelah. Ya. Cebong kampret memang sudah tidak ada. Tapi ada lagi istilah baru muncul itu kadrun lah. Apalah sebelah kodrun kadrun. Kodok gurun sama kadal gurun. Itu kan bahasa-bahasa yang menurut saya dulu kita nggak pernah temuin. Nggak pernah temuin. Sekarang itu sangat nggak sopan itu bahasa. Keras sekali. Dan pertarungannya keras sekali. Ditambah lagi dibumbui oleh komen-komen buzzer dan sebagainya. Itu membuat kita tambah keras lagi. Nah, saya berpikir begini. Sekarang ini mereka juga seolah-olah secara alami ya berkumpul, ya kan? Saya sebut saja Be, ya faktanya memang seperti itu. Misalkan kubu oposisi berkumpul semuanya di mendukung Anies. Iya betul. Ya, itu faktanya seperti itu. Realitanya kayak gitu ya. Walaupun tidak 100% Be. Ada tapi mayoritas kecenderungan. Ya, kecenderungannya ke sana. Ada juga pemilih pemula betul-betul yang tidak pernah kemana-mana sekarang mengusung Pak Anies. Mendukung Anies, ya ada. Tapi saya bilang mayoritas betul, oposisi di sana. Dan faktanya juga bahwa mayoritas pendukung Pak Jokowi itu diganjar nih. Kalau saya melihatnya seperti itu. Karena saya lihat relawan A, relawan B, relawan C gitu ya, yang dulu mendukung garis keras lah ya, dukung Pak Jokowi, sudah meneriakannya arahnya sama. Jokowi die hard ke Ganjar. Gantinya Ganjar. Sedangkan Prabowo die hard ke Anies. Ya. Nah, jadi saya melihat
ini dua kubu ini, yang lain-lain ini hanya sepertinya terabaikan, ya terabaikan, bukan terabaikan. Jadi seolah-olah terkonsentrasi kepada dua kubu ini, terpecah lagi dua kubu ini. Nah, kami melihatnya ini berbahaya gitu loh. Kalau ini berlanjut lagi, akan ada yang menang, akan ada yang merasa terkalahkan. Jadi kita nggak akan selesai nih, nggak akan terus. Selesai, Be. Hanya yang kita rasakan persatuan sejuk itu di eranya almarhum Pak Presiden Soeharto. Lalu kemudian di Pak SBY masih ada persatuan. Setelah itu begitu terus. Dan kalau ini dipertahankan budaya seperti ini, AB, akhirnya kita nggak akan pernah bersatu sebagai bangsa. Dan balik lagi dengan statement dari Pak Ria Mizar Triakudu bahwa ini seberapapun kuat alutsista, seberapa banyak pun anggota TNI Polri, kalau masyarakat nggak bersatu, kita menjadi bangsa yang lemah, begitu ya? Menurut saya kalau persatuannya lemah, ini berbahaya buat bangsa kita. Nah, inilah saatnya kita merendahkan hati, ya, tidak hanya ego kelompok atau ego pribadi yang kita lihat, tapi juga harus melihat kepentingan bangsa ini ke depan seperti apa. Dan bahayanya bangsa ini jika terus-terusan seperti ini dilemahkan oleh perpecahan. Karena itu saya dan teman-teman dari Rekat mencoba melihat alternatif, tokoh-tokoh alternatif. Tokoh alternatif. Dan memang perlu kita list itu perlu ada. Supaya masyarakat melihat alternatif, begitu loh. Jangan sampai melihat kelemahan, kemudian kelebihannya semua ditutupi, sehingga tidak ada kandidat yang lain selain misalkan yang dipegang saat ini, ya kan? Dua kubu seperti ini. Belum lagi perintilan yang lain ya, seperti misalnya dari partai PDIP yang menjagokan Mbak Puan, seperti dari Golkar yang menjagokan Pak Erlangga, gitu kan? Nah, di mana sebenarnya Rekat kemudian? Ya, kalau buat kita sih sebenarnya begini, Be. Kita melihat semua calon-calon itu yang bermunculan, baik Pak Erlangga, ya, baik Ibu Puan, dan Pak AHY di Demokratnya, Pak AHY, ya, maupun Pak Prabowo. Pak Prabowo di Gerindranya maju lagi, kembali. Gitu, ya. Nah, menurut saya begini. Kalau boleh ini pendapat mungkin saya pribadi lah, lebih kepada saya pribadi. Saya melihatnya begini, karena ini penilaian kan saya anggap lebih subjektif ya, ke saya pribadi. Saya melihatnya begini, Be. Kalau Pak Prabowo maju lagi, gitu loh, Be. Nah, ini kan banyak pendukungnya sendiri yang merasa dikecewakan. Iya, ya. Awal. Kemudian apalagi emak-emak, Be, banyak. Aduh, ya kan? mama gede loh suaranya. Iya loh, partai emak-emak itu dulu saya sempat inisiasi juga, Be. Partai emak-emak. Iya, emak-emak tuh kalau udah kecewa susah tuh, Be, disembuhkan. Iya, ya. Jadi menurut saya Pak Prabowo sebenarnya akan berat untuk ramalan saya, ya, akan berat untuk kembali menggait kepercayaan pendukung lama, ya, kecuali apalagi yang baru, ya, karena ini sudah terbelah antara kelihatannya fanatik terhadap Ganjar dan kepada Anies. Sementara kalau yang lain, Ibu Puan, ya mungkin mesti berjuang dalam hal elektabilitasnya, ya, karena kurang populer, dan sudah dipopulerkan dengan kepak sayap kebinekaan di mana-mana, tetap aja hasil survei tetap aja di situ stuck gitu. Ya, artinya beliau masih terus perlu berjuang. Nah, yang paling dekat saya kenapa paling dekat dengan ini semua, saya belum bahas Mas Airlangga, ya. Mas Airlangga kan cool, orangnya tenang, diam, ya. Sampai kita ragu-ragu, minat apa kagak ya? Minat apa enggak gitu ya. Nah, dari semua itu saya jujur melihat dari sisi survei, apalagi belakangan survei kemarin, dari tiga ini yang paling mendekati adalah menjadi solusi dari dua ini adalah Ridwan Kamil, Be. RK? Ya, Ridwan Kamil. Yang saat ini menjabat sebagai gubernur dari salah satu wilayah terpadat di seluruh Indonesia. Iya, Jawa Barat. Terpadat, ya, terpadat. Jawa Barat kan, Be. Terbanyak penduduknya mungkin, ya, terbanyak. Pemilihnya juga, jumlah pemilihnya terbanyak kan? Terbanyak juga, di Jawa Barat. Nah, saya melihat bahwa RK ini harus sama-sama kita lihat sebagai solusi dan jalan tengah, alternatif, ya, jalan tengah. Tidak ada beban masa lalu di mantan 01, dan tidak ada beban masa lalu di mantan 02. Ya. Oke. Kan begini,
maaf ya Beh, kalau saya sebut misalkan Pak Anies, ada ewu pakai ewu sama Pak Prabowo. Iya kan? Nggak bisa langsung secara merta dia mendeklarasi saya siap maju begitu ya. Beliau harus dan itu statementnya Pak Anies loh. Statement Pak Anies, Ada kalau Pak Pak Prabowo maju, saya mungkin tidak maju. Iya. Kan? Kemudian Sekalipun Pak Ganjar, politik bisa berubah. dan kita pengalaman dari situ. Kemudian gini Be, bagaimana Ganjar juga ewu pakai ewu juga karena Bu Puan. Ya kan? Iya. Dia sebagai kader PDIP lagi rame itu di sosmed ya itu. Kan? Artinya tidak serta-merta juga menyampaikan kepada publik saya siap maju untuk jadi calon presiden. Nah saya lihat Ridwan Kamil ini nggak ada beban gitu loh ya. Nggak ada beban. Beliau betul-betul bekerja bukan berada di dalam politik kepartaian. Rencananya akan katanya ya kan beliau baru istikharah ya. Tapi belum menentukan tuh. Belum menentukan. Ya. Tapi beliau nggak ada beban, artinya beliau bisa menyatakan sikap kapanpun siap untuk maju, gitu ya. Nah, kemudian kalau saya lihat beliau ini kan yang pertama sudah berjenjang pengalamannya, wali kota ya kita bilang sukses, ya kan, gubernur kurang apa lagi banyak penghargaan. Bahkan saya ketika main ke tempat beliau itu saya lihat ada begitu banyak piala, jumlahnya sampai 600-an katanya. Itu penghargaan-penghargaan ketika dia menjabat sebagai gubernur. Kemudian dia juga salah satu gubernur terbaik di dunia. Iya, saya iya kan? Itu majalah Fortune kalau nggak salah mengupas 50 pemimpin dunia Fortune terbaik. 15, Fortune 15. Nah, beliau salah satunya tuh, yang terbaik. Kemudian cara dia berkomunikasi juga oke. Penampilan masih muda, masih segar, ya kan? Kemudian juga banyak publik nggak tahu bahwa dia juga anak kiai. Oh iya, ya, dia anak kiai dan anak ulama, cucu ulama besar di Jawa Barat. Tapi dia bisa melihat dan mengharmonikan perbedaan-perbedaan. Wise lah begitu ya. Bisa wise, bisa diterima merangkul sini, semua gitu ya. Bisa di sini. Nah ini menurut saya wajar kalau kami dari Rekat mendorong beliau untuk menjadi jalan tengah, menjadi solusi dari terbelahnya bangsa ini. Dan saat ini yang Rekat baru melihat itu adalah beliau, tapi tidak menutup kemungkinan bila mana ada satu tokoh yang tidak punya beban masa lalu dan merupakan bisa menurut kriteria sesuai dengan pemersatu itu bisa juga gitu ya. Namun saat ini itu pingin publik mendengar bahwa Rekat itu sekali lagi fokus kepada sistem yang baik, fokus kepada kewarasan, fokus kepada itu, bukan loyalitas kepada seseorang, tapi mari kita perbaiki ke depan dengan merekatkan semua, begitu kan ya? Betul, Jadi dasarnya memunculkan nama itu kan ada, alasannya. Kriterianya ya? Ada kriterianya. Pertama, tentu dari pengalaman, Oke. Orang yang tidak pernah pengalaman tiba-tiba kami sodorkan ke publik juga kan bahaya. Oh iya. Iya kan? Nah, pengalaman pernah di wali kota, kemudian sukses baru ke gubernur. Nah, siapa? Ayo kita munculkan yang pernah lama. Kalau wali kota di Solo, kemudian sukses di Jakarta, kemudian jadi presiden udah 2 kali. Udah 2 kali. Pak Jokowi. Udah cukup nah, dong. Sekarang yang pernah sukses di wali kota, sukses juga di gubernur, kita majukan lagi. Majukan lagi. Jadi seiring nih dengan historis yang sekarang ya. Ini kan Mbak Be kan pasti tanya saya, kenapa Rekat memunculkan Ridwan Kamil? Apakah alasan itu emosional apa rasional? Justru saya nggak ikutin emosional, saya rasional. Tetapi kenapa harus Ridwan Kamil? Ya karena survei juga membuktikan dia 3 besar. Gitu loh, Be. Nah, selain itu ya sekaligus saya perdalam, kenapa Rekat tidak ke Pak Anies? Jawaban Rekat sudah terjawab tadi. Ada beban 02 gitu ya. Perkumpulan di sana. Kenapa nggak Pak Ganjar? Ada beban mantan 401 begitu kan ya? Gitu. Ya artinya tanpa kami berpihak pun memang masyarakat kita kan sudah terbelah. Ya. Jangan ini menjadi turunan begitu loh. Pilpres ini kemudian menjadi kepanjangan daripada masalah yang lalu. Dan harus saya garis bawahi dan biar pemirsa ketahui juga bahwa beban itu, perpecahan itu bukan hanya di sosmed. Dalam fakta lapangan juga. Bayangkan, saya ada undangan dari perusahaan X, Y, Z, A, B, C dan tiba-tiba membatalkan cuman karena beda pilihan presiden. Seperti itulah kurang lebih. Padahal seperti Rekat sampaikan, Pak Eka Gumlar sampaikan tadi,
bahwa kita ini pesta demokrasi. Endingnya itu mesti happy, namanya juga pesta. Bukan endingnya jadi musuhan seperti ini, begitu kan? Itu salah satu kriteria yang rekat lakukan kan, sehingga jatuh kepada Pak RK kan? Betul. Nah gini Be, saya juga ingin dalam kesempatan ini mungkin saya memberikan contoh juga seperti Babe tadi. Saya ini Be, dulu bukan teori bagaimana caranya kita merawat kebinekaan. Saya ini dulu, saya Muslim, keluarga saya Muslim, gitu ya. Saya pernah kuliah di UKI. Lalu saya menjadi saya bekerja ya di grup perusahaan yang mayoritas non Muslim. Dan sampai di posisi ya manajemen lah. Ya, sama kalau begitu. Ya kan? Saya pernah juga di situ. Persis sama juga dengan saya. Artinya bahkan maaf, bos saya itu pendeta. Jadi kalau kita nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Sama sekali. Dan selama ini saya bergaul dengan nyaman, dengan tenang, begitu ya. Nah sejak pilpres, sejak pilpres itu terkotak-kotak sepertinya ya, terkotak-kotak. Fortunately. Hubungan-hubungan itu menjadi seolah-olah ini Eka nih mungkin dulu karena dulu saya mendukung keras Pak Prabowo juga ya dalam hal ini. Kemudian seperti ada jarak. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada publik ya. Nah, ini penting publik. Ya, publik, please. Ini kita masuk kepada closing. Kita akan dengarkan closing statement dari Pak Eka Gumelar yang memiliki visioner ke depan untuk merekatkan masyarakat. Ingat, rekat masyarakat kan itu adalah rekonsiliasi masyarakat yang juga disebut rekat. Nah, kita harus dengarkan ini. Kita pasang telinga baik-baik. Kita dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminatin sampai mau nembus 10.000 plus. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semuanya nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Pemirsa, closing statement yang tinggal beberapa menit lagi, ya mungkin 1 menit 2 menit, kita harus dengarkan dengan menyimak kesimpulan dari apa diskusi kita. Sebagai host yang menanya, tentu kita akan mendengar dari bintang tamu kita salah satu calon pemimpin masa depan. Bukan calon presiden ya Pak Eka ya. Calon pemimpin yang harus dimasukkan dalam daftar 100 tokoh yang akan memimpin masa depan. Silakan Pak Eka statement closingnya kepada publik begini. Saudaraku semua, tentu kita semua berharap bahwa di negeri ini kita sama-sama memperjuangkan keadilan, cinta, kasih, agar kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia yang Allah izinkan, yang Tuhan izinkan kita hidup dengan keanekaragaman selama ini, kita tetap bisa hidup harmoni berdampingan selamanya. Saya kira jika ada di antara kita yang menginginkan negeri ini dikuasai hanya sekelompok saja, menurut saya itu adalah kesia-siaan. Sampai kapanpun akan sia-sia. Karena apa?
karena republik ini berdiri sejak dulu, memang diizinkan oleh Tuhan oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Baik suku, agama, ras, budaya, semuanya sudah berbeda. Jadi tidak mungkin kita mendirikan republik ini hanya satu kelompok atau satu golongan saja. Menurut saya itu. Yang kedua, marilah saudara-saudara kita bijak. Kita melihat cara pandang yang berbeda, tetapi tidak harus kita menabur kebencian. Menurut saya, mari kita saling merekatkan. Kita melihatlah contoh pemimpin-pemimpin yang lain. Yang kami sodorkan hari ini mungkin Ridwan Kamil. Tapi mungkin ada kandidat-kandidat lain ya. Tidak menutup kemungkinan. Dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan. Tetapi menurut saya terkonsentrasi hanya kepada kelompok yang memang ke kanan atau terlalu ke kiri saja, menurut saya mulai saat ini saatnya kita lebih objektif bahwa Indonesia ke depan memerlukan tokoh-tokoh yang dapat mempersatukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pemirsa, keputusan di tangan Anda. Indonesia Leaders Club tidak ingin mempengaruhi, tidak ingin mengajak apapun, tapi disinilah tempatnya untuk berdiskusi. Dan rekat di bawah asuhan pimpinan dari Pak Eka Gumelar dan beberapa para penasehat, para pembina, tentu melihatnya secara rasional. Dan itulah yang kita ambil kesimpulan. Kita ketemu lagi hari Rabu yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.